Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan pembelajaran di SD, yaitu rantai makanan. Pengertian rantai makanan. Manusia bukanlah satu-satunya makhluk yang hidup di muka bumi ini. Ada banyak makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang berdampingan dengan manusia. Sebagai sesama makhluk hidup yang menempati bumi, antara makhluk hidup pasti terjadi interaksi. Hubungan antar makhluk hidup yang saling mempengaruhi ini akan menghasilkan sebuah ekosistem. Dalam lingkungan ekosistem terdapat hubungan antara jaring-jaring makanan yang saling terkait. Ekosistem juga dapat diartikan sebagai suatu ekosistem ekologi yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara keanekaragaman spesies dengan siklus materi serta arus energi melalui komponen-komponen yang terdapat di dalamnya. Nah, anak-anak, mari kita mengenal lebih dekat tentang pengertian dan jaring-jaring makanan dan ekologi berikut ini. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasar urutan tertentu yang terdapat peran sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai untuk kelangsungan hidupnya. Nah, secara sederhana, rantai makanan bisa dilihat secara runtut dari produsen, konsumen, dan pengurai. Lain halnya dengan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Oke, sekarang fungsi rantai atau jaring-jaring makanan. Tujuan mendasar dari jaring makanan adalah menggambarkan rantai makanan antar spesies dalam suatu komunitas. Jaring makanan dapat dibangun untuk menggambarkan interaksi spesies. Jadi, semua spesies di jaring makanan itu dapat dibedakan menjadi spesies basal atau autotrof seperti tanaman, spesies perantara atau herbivora dan karnivora tingkat menengah seperti belalang dan kalajengking, dan spesies puncak atau predator yang disebut dengan karnivora atau tingkat tinggi. Beberapa ilmuwan menyebutkan tingkatan setiap organisme dalam jaringan makanan dengan istilah tingkat trofik. Tingkat trofik tersebut menentukan bagaimana energi mengalir melalui ekosistem. Nah, dengan adanya pengelompokan spesies di tingkat trofik, itu bisa membantu kita dalam memahami hubungan antar spesies. Baik, Ibu akan jelaskan berikut beberapa fungsi jaring-jaring makanan yang perlu anak-anak ketahui ya. Yang pertama, menggambarkan interaksi langsung antar spesies yang ada pada ekosistem itu sendiri, sehingga hubungan antar spesies bisa dibedakan mana yang termasuk dalam spesies basal, spesies peralihan, dan mana yang menjadi spesies predator puncak. Sebagai penyederhana dalam memahami suatu hubungan antar spesies dan berfungsi dalam mempelajari kontrol bawah ke atas maupun kontrol atas ke bawah dalam suatu struktur komunitas. Yang ketiga, mempelajari kontrol atas ke bawah maupun kontrol bawah ke atas di dalam suatu struktur atau bentuk komunitas. Nah, sekarang kita membahas proses rantai makanan ya. Proses makan dan dimakan dalam rantai makanan ini berlangsung secara terus-menerus dengan perannya masing-masing seperti produser, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Nah, sekarang Ibu jelaskan yang pertama itu produsen. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya itu adalah tumbuhan hijau. Keberadaannya tidak bergantung pada kesediaan makanan, akan tetapi keseimbangan alam. Maka dari itu, produsen itu tidak memakan makhluk lain, tetapi malah dimakan oleh makhluk lainnya. Produsen juga merupakan makhluk hidup yang dapat membuat zat organik dari zat anorganik. Biasanya produsen membuat makanannya melalui proses
Fotosintesis, contoh produsen adalah tumbuhan hijau, alga, dan juga lumut. Yang kedua itu konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri seperti produsen. Maka dari itu, untuk menjaga keterlangsungan hidupnya, konsumen bergantung pada organisme lainnya. Nah, peran konsumen di dalam sebuah ekosistem biasanya adalah hewan. Konsumen memiliki beberapa tingkatan. Nah, yang pertama itu ada konsumen pertama atau primer. Konsumen satu merupakan pemakan produsen atau tumbuhan dan biasanya disebut dengan konsumen herbivora. Contohnya itu ada sapi, kelinci, kerbau, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada konsumen sekunder. Organisme yang sumber makanannya dari tingkat trofik sebelumnya atau trofik. Nah, sekian tadi ya penjelasan dari Ibu tentang rantai makanan. Semoga anak-anak mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan pembelajaran di SD yaitu rantai makanan. Pengertian rantai makanan. Manusia bukanlah satu-satunya makhluk yang hidup di muka bumi ini. Ada banyak makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang berdampingan dengan manusia. Sebagai sesama makhluk hidup yang menempati bumi, antara makhluk hidup pasti terjadi interaksi. Hubungan antar makhluk hidup yang saling mempengaruhi ini akan menghasilkan sebuah ekosistem. Dalam lingkungan ekosistem terdapat hubungan antara jaring-jaring makanan yang saling terkait. Ekosistem juga dapat diartikan sebagai suatu ekosistem ekologi yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara keanekaragaman spesies dengan siklus materi serta arus energi melalui komponen-komponen yang terdapat di dalamnya. Nah, anak-anak, mari kita mengenal lebih dekat tentang pengertian dan jaring-jaring makanan dan ekologi berikut ini. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasar urutan tertentu yang terdapat peran sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai untuk kelangsungan hidupnya. Nah, secara sederhana, rantai makanan bisa dilihat secara runtut dari produsen, konsumen, dan pengurai. Lain halnya dengan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Oke, sekarang fungsi rantai atau jaring-jaring makanan. Tujuan mendasar dari jaring makanan adalah menggambarkan rantai makanan antar spesies dalam suatu komunitas. Jaring makanan dapat dibangun untuk menggambarkan interaksi spesies. Jadi, semua spesies di jaring makanan itu dapat dibedakan menjadi spesies basal atau autotrof seperti tanaman, spesies perantara atau herbivora dan karnivora tingkat menengah seperti belalang dan kalajengking, dan spesies puncak atau predator yang disebut dengan karnivora atau tingkat tinggi. Beberapa ilmuwan menyebutkan tingkatan setiap organisme dalam jaringan makanan dengan istilah tingkat trofik. Tingkat trofik tersebut menentukan bagaimana energi mengalir melalui ekosistem. Nah, dengan adanya pengelompokan spesies di tingkat trofik, itu bisa membantu kita dalam memahami hubungan antar spesies. Baik, Ibu akan jelaskan berikut beberapa fungsi jaring-jaring makanan yang perlu anak-anak ketahui ya. Yang pertama, menggambarkan interaksi langsung antar spesies yang ada pada ekosistem itu sendiri, sehingga hubungan antar spesies bisa dibedakan mana yang termasuk dalam spesies basal, spesies peralihan, dan mana yang menjadi spesies predator puncak.
sebagai penyederhana dalam memahami suatu hubungan antar spesies dan berfungsi dalam mempelajari kontrol bawah ke atas maupun kontrol atas ke bawah dalam suatu struktur komunitas. Yang ketiga, mempelajari kontrol atas ke bawah maupun kontrol bawah ke atas di dalam suatu struktur atau bentuk komunitas. Nah, sekarang kita membahas proses rantai makanan ya. Proses makan dan dimakan dalam rantai makanan ini berlangsung secara terus-menerus dengan perannya masing-masing seperti produser, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Nah, sekarang Ibu jelaskan yang pertama itu produsen. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya itu adalah tumbuhan hijau. Keberadaannya tidak bergantung pada kesediaan makanan, akan tetapi keseimbangan alam. Maka dari itu, produsen itu tidak memakan makhluk lain, tetapi malah dimakan oleh makhluk lainnya. Produsen juga merupakan makhluk hidup yang dapat membuat zat organik dari zat anorganik. Biasanya produsen membuat makanannya melalui proses fotosintesis. Contoh produsen adalah tumbuhan hijau, alga, dan juga lumut. Yang kedua itu konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri seperti produsen. Maka dari itu, untuk menjaga keterlangsungan hidupnya, konsumen bergantung pada organisme lainnya. Nah, peran konsumen di dalam sebuah ekosistem biasanya adalah hewan. Konsumen memiliki beberapa tingkatan. Nah, yang pertama itu ada konsumen pertama atau primer. Konsumen satu merupakan pemakan produsen atau tumbuhan dan biasanya disebut dengan konsumen herbivora. Contohnya itu ada sapi, kelinci, kerbau, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada konsumen sekunder. Organisme yang sumber makanannya dari tingkat trofik sebelumnya atau trofik. Nah, sekian tadi ya penjelasan dari Ibu tentang rantai makanan. Semoga anak-anak mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.